kalian susah move on dari mantan? Tenang, kalian nggak sendiri karena maksudnya bukan gua ya, karena gua udah move on dan punya pacar juga. We don't care. Tapi maksudnya gua hari ini juga akan bahas dan membuat kalian senang karena pembalap F1 pun juga ada beberapa yang nggak bisa move on dari tim mantannya dan berakhir CLBK yang merupakan kepanjangan dari cinta lama balapan kembali. Nah, siapakah pembalap-pembalap yang CLBK itu? Nah, hari ini gua akan bahas. Kita mulai dari torpedo kita tercinta dan bestinya Asep Vettel, yaitu Daniil Kvyat. Pembalap asal Rusia ini balapan bersama Toro Rosso di 2014, lalu kemudian naik ke Red Bull di 2015 sebelum akhirnya di musim depannya dia di drop balik ke Toro Rosso dan memiliki semuanya direbut oleh anomali Belanda satu itu. Dia di 2018 pindah ke Ferrari sebagai development driver sebelum akhirnya dia balik lagi ke Toro Rosso di 2019. Kalau ini sih bukan pembalap yang gagal move on, tapi timnya yang gagal move on justru. Dan ini bukan satu-satunya pembalap Red Bull yang kena dimut ke Toro Rosso atau AlphaTauri atau Vicar atau Minardi, you name it lah ya. Tapi Pierre Gasly dan Liam Lawson juga sudah menjadi korbannya. Lalu ada juga Daniel Ricciardo, pembalap Toro Rosso di 2012 sampai 2013, lalu naik ke Red Bull di 2014 sampai 2018, hijrah ke Renault dan McLaren setelah itu sampai akhirnya dia balik ke Red Bull sebagai pembalap ketiga di 2023 dan akhirnya comeback bersama AlphaTauri 2023 dan Vicar di 2024 yang technically itu tim Toro Rosso dia dulu. Jadi dalam case ini banyaklah pembalap Red Bull Family yang CLBK dan mengejutkannya semua CLBK-nya itu ke tim adik kecil mereka. Oke, jadi gitu aja untuk CLBK Red Bull Family. Next kita ke pembalap di era 80-an atau 90-an nih. Ada Alain Prost. Nah, menariknya ini nih, kita semua tahu Alain Prost tuh balapan dengan McLaren di era 80-an di mana dia tuh terkenal dengan rivalitasnya bersama Ayrton Senna atau Niki Lauda. Tapi tahu nggak kalian, kalau Alain Prost itu debut di F1 bersama McLaren pada tahun 1980. Performa dia di musim rookie-nya bisa dibilang ya lumayan solid lah, namun beberapa kali dia mengalami cedera yang membuatnya absen di beberapa balapan dan dia finish di posisi ke-15 klasemen di musim debutnya. Meskipun dia ada kontrak 2 tahun bersama McLaren, dia cabut ke tim yang sesuai dengan KTP-nya yaitu Renault selama 3 musim sebelum akhirnya dia CLBK ke McLaren di 1984. Dan di sini beliau meraih 3 dari 4 gelar juara dunia F1-nya. Dan bisa dikatakan, Alain Prost ini merupakan pembalap F1 yang memiliki rekan tim paling barbar dalam sejarah F1. Bayangin aja, jadi rekan tim sama Niki Lauda, Nigel Mansell, Ayrton Senna, Damon Hill. Udah gitu semua bisa dikalahin, bos. Edan, etate. Dan berbicara soal Nigel Mansell, dia juga masuk ke list ini. Salah satu pembalap yang ditakutkan oleh Ayrton Senna juga pada masanya. Jadi Nigel balapan untuk Williams dari 1986 sampai 1988. Di mana dalam periode itu gacor, beliau berapa kali bersaing untuk gelar juara dunia, tapi sayangnya gagal terus, apalagi yang di 1986 itu nyesek kali bannya kena ledakan tunnel Nico Rosberg, padahal udah nyaris juara dunia tuh kalau bannya aman-aman aja. Akhirnya Doi uji nyali ke Ferrari di 1989 sampai 1990. Tapi sayang, nggak kemana-mana mengingat Ferrari saat itu juga lagi bapuk-bapuknya. Ya sekarang juga sih. Tapi anyway, beliau pun CLBK ke Williams di 1991. Dan akhirnya meraih gelar juara dunia F1 yang dia impikan itu di 1992 dengan cara dominan juga. Lalu beliau pensiun dan CLBK lagi ke Williams di 1994 selama beberapa balapan. Emang sebegitu cinta Doi sama Williams kayaknya, walaupun berkali-kali tersakiti dan putus ya kan. Lalu ada satu pembalap lagi di era 80-90-an yang CLBK yaitu Gerhard Berger. Beliau balapan di Ferrari di 1987 sampai 1989. Sebelum akhirnya beliau mode Akatsuki pindah ke tim rival yaitu McLaren dari 1990 sampai 1992, di mana Gerhard menjadi second driver untuk Ayrton Senna sampai akhirnya beliau memilih untuk CLBK kembali bersama Ferrari di 1993 sampai 1995, di mana best finish-nya di klasemen ialah P3 di 1994. Ini adalah salah satu pembalap yang lumayan underrated juga kata gue ya. Nah sekarang kita ke yang present ya sekarang nih. Kevin Magnussen balapan bersama Haas di 2017 sampai 2020. Yang sayangnya ini juga salah satu pembalap underrated yang agresif banget on track ya. Cuman kadang agresif itu ngawur banget dan dia terkick karena Haas butuh duit di era pandemi di 2020 itu. Tapi di 2022 terjadi peperangan Rusia-Ukraina itu yang membuat GOAT F1 kita semua yaitu Nikita Mazepin di-kick dan K-Mag pun berpeluang CLBK lagi dengan Haas, dan itulah yang terjadi di 2022 sampai 2024 ya, di mana hal terbesar dari CLBK ini ialah
pole dia di Brazil yang benar-benar gacor sih ya. Cuman ya kurang lebih ya begitu aja sih. Dan sekarang kita ke CLBK yang lumayan brutal-brutal nih. Ada Iceman kita yaitu Kimi Raikkonen. Pembalap ini meraih gelar juara dunia satu-satunya bersama Ferrari di 2007 dan balapan di sana sampai 2009. Sebelum akhirnya dia pindah ke rally, balik ke F1 di 2012 bersama Lotus dan akhirnya doi CLBK ke Ferrari di 2014 sampai 2018. Dimana sayangnya, walaupun dia memberikan kita meme-meme dan catchphrase ikonik selama periode itu dan tentunya kemenangan terakhirnya di US Grand Prix itu ya, dia nggak bisa meraih peak dia di zaman-zaman muda dulu dan emang harus diakui, dia ini pembalap dengan luck yang sangat kurang. Udah gitu balapan sama Ferrari ya kan, udahlah. Lalu dia menghabiskan sisa karir F1-nya bersama Alfa Romeo Sauber dari 2019 sampai 2021. Nah ini juga CLBK sebenarnya karena Kimi dulu balapan bersama Sauber di 2001 di tahun debutnya. Dan ini poetik juga ya, di mana doi mengawali dan mengakhiri karir F1-nya di tim yang sama. Jadi mantap lah ya. Saking poetiknya, sampai ada warga Brazil namain anaknya Raikkonen dan sepertinya akan menjadi bintang bola Brazil di masa depan ini. Jadi ya let's see ya. Sesuai teori Hakim 2023, Anda sudah menjadi idola dunia jika nama Anda dijadikan inspirasi nama anak orang. Gacor lah like Kimi ya. Lalu ngomongin soal pembalap yang lucknya kurang atau malah bukan kurang lagi, udah nyaris 404 not found ya kan, yaitu Fernando Alonso. Ini CLBK-nya nggak hanya sekali, nggak hanya 2 kali, tapi 3 kali wak. Pertama, doi kan meraih gelar juara dunia 2 kali bersama Renault di 2005 sama 2006. Lalu doi cabut ke McLaren dan semusim doang menghadapi calon pembalap yang bukan GOAT yaitu Lewis, membuatnya CLBK ke Renault di 2008 sampai 2009. Di dalam 2 tahun berturut-turut, dia terlibat dalam 2 kasus skandal terbesar F1, 2007 Spygate, Crashgate di 2008. Seakan-akan setelah itu emang tidak berpihak ke dia karena setelah gagal di Ferrari dari 2010 sampai 2014, doi CLBK lagi, kali ini ke McLaren, di mana saat itu McLaren juga CLBK dengan Honda setelah 20 tahun lebih. Ternyata CLBK itu malah memperparah karirnya karena ya ini yang terjadi. Keluar dari F1 di 2018 sebelum akhirnya ketiga kalinya di karirnya dia CLBK, dan kali ini dengan Renault/Alpine di 2021 sampai 2022, dan itu pun juga tidak berakhir manis. Ya, di 2026 dia CLBK lagi sama Honda, dan itu pun juga sepertinya akan Las, ada satu pembalap yang CLBK-nya juga sama brutalnya kayak Nando, dan pembalap itu juga sampai sekarang masih balapan, yaitu Nico Hülkenberg. Dia balapan bersama Force India di 2012, sebelum akhirnya pindah ke Sauber 2013, dan cuma 1 musim aja dia CLBK ke Force India di 2014 sampai 2016, di mana doi pindah ke Renault di 2017 sampai 2019, CLBK lagi bersama Racing Point, itu dulunya tuh Force India di 2020, dan sempat jadi pembalap tembak di Silverstone dan Nürburgring musim itu. Dilanjut bersama Aston Martin di Bahrain dan Saudi juga di 2022, yang dimana doi kemudian balapan di Haas dari 2023 sampai 2024. Dan akhirnya untuk ketiga kalinya doi CLBK lagi, kali ini bersama Sauber di 2025 dan sekarang rebrand jadi Audi di 2026. Seperti yang gue bilang tadi, doi pernah balapan di tim ini 2013. Emang gelo CLBK susu-susu ini ya kan, susah kali mau move on gitu. Jadi pelajaran apa yang kita dapatkan dari CLBK F1 ini? Well, CLBK tuh nggak selamanya indah, tapi nggak selamanya horror juga ya. Karena ada kok yang udah gue sebut tadi CLBK-nya berujung manis. Walaupun ada juga yang malah makin horror karirnya. Nah, next kita bahas pembalap yang setia kali ya atau loyal sama timnya. Boleh sih nih. Kalau video ini memiliki 10 likes, akan gue buat nih videonya hari Jumat nanti, oke? Jadi begitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Sebenarnya masih ada beberapa yang gue belum sebut. Kalian boleh sebutin aja di kolom komentar nanti. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I think we can cut the video there.